di sini yang siap untuk memuji Tuhan. Mari semua katakan amin. Itu kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya.
Itulah pengakuan iman kami, iman percaya kami bahwa Engkaulah Tuhan Immanuel. Engkau yang bersama dengan kami, Engkau yang ada dalam kehidupan kami, dalam situasi apapun juga, dalam keadaan apapun juga Engkau ada menyertai kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih pujian kami boleh naik di hadirat-Mu Tuhan. Pujian kami boleh menyukakan hati Engkau Tuhan. Dan kami percaya juga berkat firman-Mu dinyatakan bagi kami semua yang hadir pada malam hari ini, supaya genaplah berkat firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Mari kuat kuasa Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami semuanya, terangi hati pikiran kami semuanya Bapa, sehingga kuasa firman-Mu boleh nyata dalam hidup kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami saya berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara sekalian, silakan duduk. Terima kasih kepada tim worship leader Ibu Ita yang telah memimpin kita dengan tim WPI dalam puji-pujian. Saudara, kita bersyukur hari ini, saya pikir ini tanggal merah, hari libur saudara sekalian. Dan kita bersyukur juga saudara-saudara boleh hadir. Ini satu hal yang sangat spesial bagi saya, bagi kita semuanya. Tentu Tuhan senang dengan apa yang kita lakukan pada hari ini. Saudara, saya masih ingin sama-sama menyampaikan tentang kristologi, saudara, tentang ketuhanan Yesus Kristus. Karena ini sesuatu yang paling basic, paling dasar bagi kita semuanya, saudara. Kalau saya bertanya kepada saudara semuanya, kalau sementara saudara berdoa, saudara menyembah Tuhan, dalam imajinasi saudara sekalian, dalam pikiran saudara semuanya itu, yang dikonsepkan Tuhan dalam pikiran saudara apa, saudara sekalian? Ya pasti konsep kita ini memikirkan sama seperti ya tadi, lagu-lagu tadi Immanuel, kemudian ada foto di sini, gambar Tuhan Yesus yang sudah familiar dalam diri kita. Ya tentu itu saudara. Saudara nggak mungkin saudara waktu saudara berdoa mengkonsepkan Tuhan Yesusnya modelnya kayak Justice Ball gitu. Ya, walaupun untuk beberapa orang Afrika dia gambaran Tuhan Yesusnya sudah modifikasi saudara sekalian. Ya, dari waktu kita berdoa, saudara pasti mengonsepkan dalam imajinasi kita, dalam pikiran kita itu adalah Tuhan Yesus yang kita kenal, yang berdasarkan gambar-gambar yang kita pahami. Ya saudara sekalian. Apakah saudara punya konsep yang lain sementara saudara menyembah? Saya rasa kita semuanya satu konsep ya, apalagi dari sekolah minggu, kemudian gambar-gambar di rumah, kalender-kalender, kemudian foto-foto di jam dinding, semuanya mengimajinasikan kalau kita berdoa kepada Tuhan, yaitu Tuhan Yesus itu yang kita pahami. Nah, sedangkan kalau kita memahami satu konsep tentang ketuhanan kita, saudara, kita memahami bukan saja Yesus sosok yang kita pahami itu adalah satu pribadi dari tiga pribadi, saudara. Yang ada Bapa, ada Roh Kudus. Nah, persoalannya sekarang, waktu kita menyembah Tuhan, saudara, pikiran saudara tentang Bapa, pasti saudara nggak jelas nih. Apakah waktu kita menyembah Tuhan Yesus itu sama dengan menyembah Bapa, atau Roh Kudusnya di mana? Kalau Roh Kudus seringkali orang menggambarkan seperti burung merpati gitu. Nah, kalau saudara gambaran Bapa, saudara membayangkan apa? Jangan-jangan saudara membayangkannya anggur orang tua, saudara, yang sudah tua gitu, saudara. Nah, waktu orang mengonsepkan Bapa, pasti dalam pikiran kita tidak pernah ada konsep Bapa yang bagaimana gitu, gambaran yang kita pahami secara visual, saudara. Ya tadi saya katakan, kalau kita Tuhan Yesus, semua sepakat ya adalah gambar-gambar yang kita pahami. Roh Kudus, kita sepakat ya bisa gambaran seperti Roh Kudus burung merpati itu. Tapi waktu Bapa, saudara, pasti kita tidak menemukan konsep dalam otak kita ini. Waktu kita bilang Bapa itu bentuknya kayak apa ya gitu, saudara. Bentuknya seperti apa? Nah, ini sesuatu yang menarik bagi kita semuanya, saudara. Jadi kita semuanya pasti menyamarkan, kita dapat memikirkan di mana Bapa, di mana Tuhan Yesus, di mana Roh Kudus. Ya, waktu kita berdoa Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, kita hanya mengonsepkan ya sudah, Tuhan itu ya adalah foto-foto yang seperti kita gambar. Jadi kita dalam otak kita ini gak pernah kebagi waktu kita menyembah Tuhan, Tuhan Yesusnya mana, Bapaknya mana, Roh Kudusnya mana. Kan gitu ya saudara sekalian. Ya kita waktu kita berdoa pasti kita cuma satu pikiran kepada Tuhan Yesus saja. Nah, bagian ini kita hanya memfokuskan kepada Tuhan Yesus yang kita pahami dalam bentuk gambar-gambar ini, saudara, satu konsep ini. Nah, ini yang paling penting, saudara.
Kenapa saya katakan paling penting? Karena proses, ya walaupun bukan berarti Bapa dan Roh Kudus itu penting, tapi konsep Tuhan Yesus ini perlu clear, yang paling clear dalam diri kita. Kenapa saudara? Karena proses penebusan ini ada di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Ini yang paling penting. Kita lihat dulu sebagai pembukaan dalam Roma pasal 8. Tadi saya bacakan buat saudara semuanya, Roma pasal 8. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Perhatikan, demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa yang telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging tetapi menurut Allah. Saudara, bagian pertama dikatakan demikian, tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Jadi clear, saudara. Maksud saya clear ini adalah, saudara, prinsip keselamatan yang kita miliki karena kita percaya kepada Tuhan Yesus. Cukup itu saja, saudara. Jadi tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Clear. Kenapa? Sebab ayat ini menegaskan tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Jadi saudara dan saya, kita sepakat bahwa kalau saya percaya Tuhan Yesus, maka clear saudara sekalian, bahwa saudara tidak ada di bawah penghukuman. Saudara ada di bawah anugerah keselamatan. Saudara menerima anugerah keselamatan. Nah, walaupun dalam proses perjalanannya, artinya gini saudara sekalian, dalam proses perjalanan kita masih menuju panggilan akhir daripada Tuhan. Ya, umur kita masing-masing nggak tahu saudara. Berapa umur kita, Tuhan punya ukurannya, punya takarannya bagi kita masing-masing. Nah, tapi hal yang pertama yang harus kita pahami secara bersama-sama dan kita pegang baik-baik adalah bahwa kita harus memegang Yesus Kristus seumur hidup kita ini. Tidak boleh digantikan oleh apapun juga. Dan seharusnya juga saudara sekalian, kepemilikan kita terhadap Tuhan Yesus itu tidak bisa digagalkan atau menjadi hilang gara-gara sesuatu yang kita miliki hilang. Saudara, yang ada di dunia ini semua bisa hilang. Ya, saudara punya harta kekayaan, ya kesehatan kita juga bisa, bahkan umur kita, semuanya yang di dunia ini bisa hilang. Yang kita miliki, anak, istri, suami, orang tua, harta kekayaan, harta benda, semuanya bisa hilang. Nah, pertanyaannya adalah, kalau sampai sesuatu yang kita miliki ini hilang, atau sesuatu yang kita inginkan belum kita dapatkan, apakah kita masih tetap berpegang teguh kepada Tuhan Yesus Kristus? Nah, ini yang paling penting saudara sekalian. Jangan sampai saudara kita percaya kepada Tuhan Yesus, lalu karena ada sesuatu yang kita inginkan dari Tuhan belum kita dapatkan, kita kecewa kepada Tuhan Yesus dan kita tinggalkan Tuhan Yesus. Atau sebaliknya, jangan sampai apa yang kita miliki, apa yang kita ada, harta kita, suami, istri, anak, orang tua yang ada dalam diri kita, harta kekayaan tadi lalu hilang, entah berbagai faktor hilang, lalu karena kehilangan itu kita kecewa kepada Tuhan Yesus, lalu kita membenci Tuhan Yesus, kita meninggalkan Tuhan Yesus. Nah, ini perlu koreksi diri kita masing-masing, tuh. Apakah tingkat level kita ini pemahaman kepada Tuhan Yesus itu di atas segala-galanya? Nah, ini yang paling penting bagi kita menurut saya, saudara. Karena apa? Karena ini dasar, tadi katakan, orang tidak dihukum karena dia percaya kepada Tuhan Yesus. Yesus segala-galanya bagi kita. Yesus adalah sesuatu yang sangat luar biasa, tidak bisa tergantikan oleh sesuatu yang kita harapkan belum kita dapat. Tidak bisa digantikan oleh sesuatu yang kita dapat lalu hilang, lalu kita tinggalkan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini paling penting bagi kita semuanya, saudara sekalian. Jadi dalam diri kita sekarang ini, entah itu kita sesuatu yang belum kita dapatkan, entah
ada sesuatu yang kita miliki hilang, tidak akan menggantikan, menggoyahkan iman saudara kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini yang harus kita pegang baik-baik, dan itu tidak mudah, saudara. Itu tentu sesuatu yang tidak mudah, yang tidak dengan begitu saja kita bisa lakukan. Tapi inilah prinsip dasarnya yang harus kita pegang baik-baik dalam diri kita. Ya saudara, sekali lagi kita bersyukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus dalam konteks kita, saudara sekalian yang ada di kota ini, di kota Cirebon. Ya, saya melihat di tengah dengan 3-4 bulan ini, ya walaupun ada jemaat yang dari segi ekonomi mengalami penurunan omsetnya, kemudian juga ada beberapa jemaat yang ya semua pengetatan ada dalam diri kita lakukan. Tapi saya tidak menjumpai saudara sekalian orang percaya ini yang sangat susah banget saudara sekalian sampai dia tidak bisa makan gitu saudara. Ya kita bersyukur bahwa pemeliharaan Tuhan nyata dalam diri kita. Nah, pertanyaan adalah sekarang justru di beberapa tempat bukan saja jemaat tapi hamba-hamba Tuhan juga saudara sekalian. Ya karena konteks gereja-gereja karismatik ini dia mengandalkan persembahan jemaat saudara sekalian. Persembahan dari jemaat, kalau selama 3-4 bulan itu nggak ada ibadah, maka pendeta itu dia tidak memiliki income saudara. Sehingga disitulah diuji keimanan dia kepada Tuhan, pengharapan dia kepada Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi, saya tidak melihat ada jemaat atau ketaraan hamba Tuhan yang mengalami kekurangan dalam hal demikian. Tetapi kita perlu memperhatikan, melihat saudara-saudara kita yang lain juga saudara sekalian. Ya gereja kita juga terpanggil untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah Cibunut, Cinembe, saudara, yang mereka memang sehari-hari saja istilahnya income dari mereka sangat terbatas, apalagi di tengah situasi ekonomi sekarang mereka akan lebih terbatas. Yang terlebih lagi saudara, kita punya saudara juga Bapak Pendeta Muda Matius Aman, PDM atau PDP Matius Aman ini, dia mengalami musibah saudara sekalian. Mengalami musibah ketika dia mau menuju ke suatu tempat, saudara, dia ada jalan yang melingkar jauh, tapi jalan menurun itu lebih cepat karena dia ngejar waktu, jadi dia pikir mau jalan yang menurun juga. Nah rupanya dia pakai motor anaknya ini rupanya remnya sudah blong, jadi waktu dia mau mengarah ke jalan yang menurun, jadi dia berhenti, masih berpikir gitu. Jadi berpikir ini diterusin atau enggak, sebab kondisi remnya itu enggak stabil belum. Tapi rupanya entah bagaimana saudara, waktu dia masih posisi gini dia memikir-mikir, tiba-tiba entah terkaget terapa itu tangannya menekan gas sehingga motor ini tiba-tiba langsung melaju ke bawah saudara sekalian. Dan anaknya di belakang yang menahan kendaraan itu nggak kuasa, harus melepas. Jadi motor itu dengan kecepatan yang lumayan lah istilah gitu, karena menurunnya sangat tajam, jadi menurun. Dan akhirnya karena kiri waktu itu sebelah kanan, kalau sebelah kanan banyak kerumunan orang, jadi dia mengambil keputusan untuk membuangkan diri ke sebelah kiri. Tapi rupanya sebelah kiri itu ada gundukan pohon, batang pohon juga, jadi kaki sebelah kirinya itu, sebelah kanan diadu dengan batang pohon yang patah, pingsan setempat. Nah saudara, kita dengar demikian dan akhirnya setelah itu kita kunjungi ke sana, saudara. Nah waktu kita kunjungi ke sana dan lihat satu kondisi, menurut saya prihatin juga, saudara. Saya tanya apakah ada beberapa, ya karena ada lembaga dari gereja kasih support, dia bilang enggak, dia cuma kasih uang segini lalu enggak mengarahkan kemana-mana lagi. Saudara, saya lihat ini, saya berkata, oh ini sebelah orang ini kalau nggak dioperasi pasti nggak bisa jalan karena patah. Dan ironisnya waktu saya tanya punya BPJS nggak punya BPJS. Kemudian waktu itu biaya 14 juta, nggak sanggup membayar 14 juta. Dan dari beberapa instansi juga tidak support juga, saudara. Akhirnya kita sama Tuhan di depan ini, saya mengusul kepada pimpinan, ini orang ini perlu kita tolong. Alasan pertama kita tolong adalah satu, dia adalah pendeta orang sana yang asli orang Sunda. Jadi
kita sangat butuh dia tenaga yang istilahnya orang asli sana yang mengamalkan Injil. Kedua, saya katakan kita kalau nggak tolong orang ini nggak bisa jalan karena patah. Jadi dia mengandalkan pergi ke tukang urut di Tasik. Saya karena saya pernah mengalami sakit ini, sebenarnya jadi saya membayangkan sakitnya ini kayak apa. Pak Pendeta Gula juga pernah ngalamin itu. Dia waktu sakit saya pernah ngomong, udah pokoknya jangan pegang-pegang, pokoknya Pak Gula maunya gimana dia lakuin. Karena kita tahu kalau ikut bantu-bantu ngangkat itu tambah sakit. Hanya gereja memberi support juga, kira-kira 30-40 juta untuk handle perang. Poin saya adalah saudara sekalian, ya dalam situasi demikian, bagian kita perlu kepedulian untuk orang-orang yang demikian. Kepedulian, sebab kalau nggak ditolong, saya katakan nggak ditolong, saya lihat dia patah. Kalau patah ya harus dioperasi. Cuma persoalannya adalah sebenarnya kita cuma coba membujuk orang ini karena lingkungan tidak memberikan dukungan sebenarnya. Masyarakat di tempat ini dia katakan kalau nanti dioperasi, bahkan nanti nggak bisa jalan, katanya demikian. Jadi sampai sekarang masih tertunda, padahal kita gereja sudah datang ke dia, siap mengurus BPJS-nya, siap untuk ambil orang dari daerah Cibulut untuk bawa ke Cirebon, siap dibawa ke rumah sakit. Jadi saudara berdoa juga nih keluarga sana supaya dia mengizinkan kita memberikan bantuan. Nah saudara, kepedulian kita terhadap orang-orang ini perlu karena kita sudah menerima berkat anugerah dari Tuhan. Keselamatan sudah kita dapatkan, anugerah sudah kita selamatkan, dan perbuatan baik itu kita perhatikan. Nah, kenapa saudara ini kita kaitkan dengan tentang kristologi, saudara? Karena di sini katakan kita sudah ada penghukuman karena Kristus dalam ayat yang kedua, Roh yang berhidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Jadi ada dua hal. Yang pertama hukum dosa tentang proses keselamatan tadi. Ya, saudara, kita semua orang percaya sebelum percaya Yesus kita adalah orang yang di bawah hukum dosa. Sejak percaya Yesus kita lepas dari hukum dosa, menerima anugerah keselamatan. Nah, tetapi hal yang kedua kita perlu tahu bahwa Tuhan juga telah memerdekakan kita dari hukum maut. Hukum maut itu konsep-konsep secara duniawi. Arti kata gini, saudara, ada budaya-budaya tertentu. Contoh budaya-budaya yang memberikan satu persembahan, kalau dia mau mendapat pertolongan, dia harus memberikan persembahan korban sesuatu. Ya, entah itu orang Tapanuli, orang Batak, entah orang Chinese, saudara. Ada budaya-budaya yang bertentangan dengan firman Tuhan. Ya, orang dulu saya masih ingat kalau mau ada satu pesta atau apa, dia datang ke kuburan, dia minta restu dari nenek moyangnya, emaknya, engkongnya juga minta restu. Nah, ini sesuatu yang tentu tidak bisa kita lakukan. Tapi sebaliknya, jangan sampai jadi orang Kristen, sudah jadi orang Kristen, kita tidak peduli dengan bongpai atau kuburan daripada orang tua kita, nenek moyang kita. Sampai kuburan orang tua kita, nenek moyang kita, istilahnya yang kita tahu dalam konteks ini sebenarnya terabaikan, tidak terawat. Ya, kalau kita sekarang ada pemakaman Kristen Sosono Mulyo, ya lumayan, saudara. Arti kata kita kasih iuran, ada petugas yang merawatnya. Tapi juga jangan lupa juga sekaligus di sini untuk saudara sekalian, untuk jangan lupa sampai nggak bayar iuran. Nanti Pak Enggi yang dicari-cari orang terus gitu. Ya, kita bersyukur demikian. Jadi kita ke kuburan tetap bisa, saudara. Kita ke kuburan bisa, kita berdoa juga di area perkuburan juga bisa juga. Kan kita kan ada ibadah di sana. Yang tidak boleh adalah waktu kita di kuburan kita meminta ke mbah, mama, ke papa yang sudah meninggal supaya dapat wangsit atau dapat keselamatan. Ini yang tidak boleh. Jadi banyak ada orang terikat dengan satu sistem hukum tradisional, hukum budaya. Kadang-kadang budaya itu lebih kuat daripada firman Tuhan, saudara. Ada sistem budaya di lingkungan, sistem budaya di masyarakat. Termasuk salah satu ini teman kita, saudara kita ini budaya di sana sangat kuat banget sampai mau dioperasi itu susah. Ya, mau dioperasi dia susah, dia katakan jangan dioperasi nanti takut. Ya, alasannya medis bilang nanti sembuh, tapi faktor budaya ini yang lebih kuat. Nah, jadi saudara dikasih Tuhan, kita memahami konsep pertama bahwa di dalam Yesus kita sudah menerima anugerah keselamatan. Clear. Saudara bukan karena baik, bukan karena soleh, bukan karena kita banyak melakukan
semedi atau banyak berdoa puasa, kita karena percaya kepada Yesus kita diselamatkan. Tetapi akibat kepercayaan itu tentu kita melakukan perbuatan-perbuatan baik. Ya, terutama kalau kita perhatikan sesama teman kita, jemaat, saudara, yang lain yang perlu kita aplikasikan dalam perbuatan baik kita. Nah, kedua sebenarnya kita telah dibebaskan dari hukum maut itu adalah hukuman kebudayaan ini. Jangan sampai kita ditakut-takutin oleh sistem budaya, tradisi tertentu yang masih mengikat kita sampai kita melanggar apa yang firman Tuhan katakan, saudara, karena hukum maut ini, saudara. Nah, jadi saudara yang kasih Tuhan, kristologi dalam diri kita adalah satu hal yang sangat clear dalam diri kita. Kepercayaan kita kepada Tuhan Yesus adalah percayaan karena iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Yesus adalah segalanya bagi kita semuanya. Dan sekali lagi tentu kita berkata Tuhan Yesus juga mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus itulah yang membuat kita sampai mencapai keberhasilan, mencapai kesuksesan, itu juga karena Tuhan Yesus. Tetapi yang perlu kita garis bawahi juga, kalau sampai karena saudara beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tadi itu, ada sesuatu yang kita doakan, sesuatu yang kita inginkan, sesuatu yang kita rencanakan, sesuatu yang kita impikan belum terkabul juga, tidak akan membuat kita menyimpang, meninggalkan iman kita kepada Tuhan Yesus. Itu sesuatu yang harus kita pegang dan harus kita bicarakan dari waktu ke waktu dalam diri kita masing-masing. Nah, saudara, saya ingin menyampaikan suatu pernyataan demikian. Keselamatan adalah kasih karunia. Kesuksesan adalah kasih karunia karena perjuangan. Pernyataan ini saya maksud demikian, saudara. Saudara menerima keselamatan itu adalah kasih karunia. Tidak ada unsur sama sekali karena kita berbuat baik. Unsur kita, kalau bisa kata, adalah respon kita. Ya, respon kita. Ya, kita terus berdoa, saudara, buat saudara-saudara kita yang mungkin karena sesuatu hal dia meninggalkan iman Kristen, saudara. Kita masih terus doakan orang-orang demikian. Kenapa? Karena sementara nafas hidupnya belum lepas dari tubuhnya, maka saya percaya sementara itu juga Injil Yesus Kristus masih ada kesempatan bagi orang tersebut. Jadi kita terus doakan untuk orang-orang demikian. Jangan patah semangat terhadap orang-orang yang demikian. Sementara orang itu nafasnya masih belum lepas dari tubuhnya, maka orang itu masih punya kesempatan untuk menerima anugerah keselamatan. Jadi saudara sekalian, kalau saudara kenal, tahu orang-orang yang demikian, yang dulu percaya Tuhan Yesus, sekarang dia tinggalkan Tuhan Yesus karena berbagai faktor, berbagai kendala, saudara doakan terus. Doakan terus biar Roh Kudus bekerja sampai pada titik tertentu dia diingatkan kembali. Keselamatan adalah kasih. Tetapi yang kita harus pahami, kesuksesan, keberhasilan yang saudara capai, kita juga mengatakan terima kasih karena kasih karena Tuhan. Tetapi di dalamnya ada unsur perjuangan kita, ya saudara. Strategi membangun manajemen, strategi kita memperhatikan situasi dan keadaan. Ya saudara, kita bersyukur, saudara sekalian. Saya berterima kasih, bersyukur pada Tuhan Yesus, dan kita juga harus bersyukur atas jemaat kita ya. Gereja-gereja yang mengadakan mulai ibadah bulan Juni ini, saudara, kita bersyukur tingkat kehadiran jemaat kita ini bulan Juli itu 50%. Jadi dari biasa rata-rata 1000, kemarin mencapai sampai 500. Nah, bulan kedua, bulan Agustus ini, itu mengalami peningkatan 60%. Jadi sekitar 600 orang sudah hadir dalam ibadah kita. Dan ini satu jumlah yang cukup besar, saudara. Karena di kota Cirebon ini, gereja-gereja yang mengadakan ibadah onsite seperti ini tidak mengalami jumlah yang demikian. Ya, itu kita harus bersyukur. Nah, ini semuanya bukan sekedar tiba-tiba ibadah jadi banyak, itu semuanya banyak faktor yang mendukung. Ya, dari tim doa mendukungnya, ya dari segi kita publikasi juga main publikasinya, dari segi strategi juga kita memainkan strateginya, saudara sekalian. Ya, kita semuanya bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, saya katakan tadi, jadi kesuksesan pencapaian ini tidak bahasa kitanya, bahasanya tidak ujung-ujung tidak dapat, tapi ada berbagai faktor di dalamnya ada. Nah, tentu usaha saudara pun demikian, saudara. Kita berusaha, kita bekerja,
Ya, doa udah pasti. Tapi tidak cukup berdoa, kita memikirkan. Yang sekarang ini lebih dikenal tuh kerja itu bukan saja kerja keras, tapi harus kerja cerdas. Ya, bukan saja kerja keras, tapi kerja cerdas, kerja kreatif. Jadi ada sesuatu yang harus kita kerjakan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Saya percaya setiap jemaat Tuhan kita ini dan terus kita berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan, diberkati dari segi ekonominya, dikuatkan dari segi kesehatannya. Tentu kita tetap harus berjaga-jaga juga. Jangan sampai sesuatu kita terjadi, ya kita sudah tempatkan onsite seperti ini, tiba-tiba ada orang yang kena virus corona, saudara, kita mengalami problem juga. Jadi tetap kita waspada, nggak boleh kita takabur. Jumlah hadirin boleh banyak, tapi tingkat kewaspadaan terus ada, saudara. Jadi saudara harus saling ingatin. Kenapa kalau sekali kena, salah satu kena, ini bisa ditutup sebenarnya. Ibadah bisa ditutup, saudara. Jadi ini tentu harus kita waspadai. Ya, jadi kerja keras, kerja cerdas, dan tentu kita terus meminta Roh Kudus memimpin kita semua. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama lalu mengatakan bahwa saudara dan saya adalah orang yang sudah mendapat anugerah keselamatan, kesuksesan, keberhasilan, pencapaian kita ini itu juga kasih karunia Tuhan ada dalam kita. Tetapi di dalamnya juga ada bagian saudara sekalian. Saudara berpikir, merenungkan, merencanakan supaya kita mencapai keberhasilan. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita semuanya. Saudara, mari kita sama-sama berdiri di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak saudara semuanya untuk menaikkan satu pujian. Lagu yang tadi Immanuel, Immanuel, kita menaikkan pujian ini sekitar kita semua. Kita sama-sama berdiri.
Hamba juga berdoa juga kalau ada di antara jemaatmu yang dimilikinya hilang, Tuhan kuatkan mereka semuanya juga, supaya dengan jangan sampai kehilangan harta yang ada di dunia ini, mereka juga meninggalkan Engkau Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkan kami semuanya. Kami berdoa buat siapapun juga orang yang dulu percaya kepada Tuhan, yang mengenal Engkau, tapi karena berbagai faktor dia tinggalkan Engkau. Kami percaya dan kami berdoa, selama nafas masih ada dalam tubuh jiwa, kami percaya Roh Kudus masih sanggup menjamah dia kembali kepada Bapa. Roh Kudus bekerja dan pakai kami semuanya jemaat tempat ini untuk boleh menjadi saksimu, untuk menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, mujizat yang Tuhan lakukan dalam hidup kami semua. Terima kasih Bapa, pujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus berdoa. Haleluya. Hidupku sangatlah berarti, nikmati anugerah terindah bersamamu. Pujianku naikkan untuk keagunganmu, dan hidupku ku persembahkan untuk kemuliaanmu. Kasih-Mu Tuhan ternyata sempurna dalamku. Oh Yesus, damaiku.